Geospatial. Talk show Geospatial. and many more. We're around Indonesia. Oke, Nah, Kak. do's and don'ts menjadi ASN. Do-nya itu patahkan stigma PNS santai. Nah, kenapa? Karena ada PNS yang ya di suatu tempat lah ya, tapi sekarang saya nggak pernah nemuin gitu, karena di lingkungan kerja saya semuanya kerja, benar-benar kerja, nggak ada yang nyantai. Nah, itu ada yang misalnya maaf nih, dia turun terus ngerokok di kantin, ada yang seperti itu, tapi tidak di sini gitu. Karena kalau di Kementerian ATR BPN ini di kantor pertanahan pes kerjanya itu cukup tinggi, jadi untuk santai itu enggak ada waktunya seperti itu. Jadi kalau bahkan yang senior atau seperti apa, nggak ada yang berani santai sama sekali, Kak. Itu benar-benar berkelas, atau kerjaan itu benar-benar ditongkrongin sama dia sampai selesai dan benar-benar dikerjakan satu persatu seperti itu. Jadi stigma PNS santai ini nggak tahu lah di mana, jadi tolong dipatahkan gitu. Kemudian mempelajari aturan yang berlaku pada bidang kerja seperti yang tadi, tupoksinya itu seperti apa. Kemudian bersikap netral terhadap politik. Ya, kita punya suara, kita punya kita punya hak untuk bicara. Nah, contoh misalnya kayak kemarin itu Kementerian Pendidikan ya, itu kan ada demo. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi ternyata mereka demonya apa? Bukan terkait politiknya, terkait tunjangan mereka yang harusnya dibayarkan berdasarkan aturan tidak dibayar. Makanya mereka bersuara seperti itu, tapi tetap di koridor yang netral, bukan kemudian menjelek-jelekan pemerintah. Apalagi kita adalah instansi pemerintah, jadi apapun yang kita lakukan itu akan menggambarkan kinerja pemerintah itu seperti apa. Nah, kita itu citra depan dari pemerintah seperti itu. Kemudian jaga nama baik dan integritas, baik nama baik diri sendiri, instansi maupun kementerian dan lembaga yang lagi diampu, terutama juga pemerintah gitu. Kita mengerjakan sesuai yang tupoksi kita aja, nggak perlu ikut-ikutan misalnya kayak ini nih misalnya neraca perdagangan nih lagi turun nih, harusnya nih seperti ini nih begini. Ya kan, kalau neraca perdagangan itu kan urusannya Kementerian Perdagangan sama Keuangan. Nah, BPN tugasnya apa? Yang terkait sertifikat. Nah, contohnya misalnya mempromosikan supaya sertifikat lebih aman tuh seperti apa sih, terus atas tanah kita biar tidak diserobot seperti apa sih, biar tidak jadi korban mafia tanah seperti apa sih, itu yang lebih harus ditekankan, seperti itu yang harus dipromosikan. Nah, kemudian tetap upgrade skill. Jadi kalau di Kementerian ATR BPN sendiri ada namanya, sorry aku minum dulu ya. Ya. Di skip dulu, dekat. Nggak apa-apa, kebanyakan ngomong ternyata Iya. ini. Lanjut. Nah, Iya, nggak tetap apa-apa. lanjut ya. Nah, Iya. tetap upgrade skill. Kenapa tetap harus upgrade skill? Karena kita itu sebagai manusia pasti punya kebutuhan untuk berkembang. Nah, kalau di Kementerian ATR BPN sendiri ada yang namanya Badan Pusat Sumber Daya Manusia, yang dia itu memberikan pelatihan-pelatihan secara online, karena kan harus menjangkau seluruh Indonesia. Nah, secara online ini bisa lewat Zoom maupun YouTube. Nah, YouTube-nya itu pun sekarang bisa diakses, ya kayak Indopeta inilah. Nah, YouTube-nya bisa diakses di PPSDN Kementerian ATR BPN, dan di situ nanti ada terkait macam-macam lah. Kalau misalnya mau nyari soal mediasi pertanahan lah, atau misalnya tentang survei tematik lah, atau misalnya pemetaan kadastral, itu bisa dicari di PPSDM seperti itu. Nah, kemudian kelola keuangan dengan smart. Nah, ini nanti saya jelasin di down aja deh. Karena apa? Karena yang tadi tuh, yang tadi pada saat awal itu kan kita 3 bulan sampai 6 bulan kan nggak gajian. Nah, tentu saja uang yang kita punya ya kita harus kelola dengan smart, jangan dipakai buat foya-foya. Nanti kita jelasin ya di downnya. Nah, yang pertama itu nggak boleh potong kompas. Kenapa nggak boleh potong kompas? Maksudnya potong kompas tuh seperti ini. Saya ini di level pelaksana. Nah, saya punya pimpinan paling tinggi itu kalau di di kantor pertanahan itu jabatannya administrator, pejabat administrator. Nah, kalau misalnya ada apa-apa, pimpinan saya yang atas saya itu, yang koordinator substansi harus tahu saya ngapain.
saya koordinasi apa ke beliau gitu. Jadi kalau misalnya beliaunya yang manggil langsung gitu, Amyu datang, oh iya Pak, ada apa ya Pak? Iya, tolong jelaskan terkait ini. Oh iya Pak, saya menjelaskan bahwa begini. Selesai dari situ, saya ke pimpinan saya yang paling atas saya, maksudnya yang atasnya saya persis. Ibu mohon izin, saya tadi melaporkan kepada pimpinan, kepada pejabat administrator sebagai berikut. Yang pertama poinnya begini, mohon arahan lebih lanjut, seperti itu. Nah itu harus dilakukan gitu. Kecuali kalau kita nggak laporan sama sekali, takutnya loh katanya Mbak Ami seperti ini gitu. Terus pimpinan kita tahu, takutnya tersinggung seperti itu. Tapi bukan tersinggung sih, lebih ke ini birokrasi juga. Jadi beliau itu akan bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Jadi untuk tahu kita harus laporan, dikit-dikit laporan nggak apa-apa. Even menanggapinya seperti apa, kita harus laporan seperti itu. Kemudian kita nggak boleh sok tahu dan merasa paling jago. Misalnya tadi kan kayak ada bapak-bapak atau ibu-ibu senior kita yang nggak bisa ngetik gitu kan. Nah terus habis itu gitu aja nggak bisa, jangan seperti itu. Nah misalnya dia nggak bisa untuk ngerjain peta gitu kan, apalagi kan ArcGIS kan sering diperbarui ya, yang sekarang juga ArcGIS Pro misalnya. Nah pas lagi ngutak-ngatik ArcGIS, terus habis itu tiba-tiba loh ini gimana ya caranya, nunggu dia panggil dulu, oh ya Mbak Amyu tolong dong ajarin gini. Nah ini baru kita ajarin, oh ya Pak kalau sekarang fitur yang ini di sini nih Pak, jangan terus apa kayak gini aja nggak bisa, jangan seperti itu. Karena kita yang pertama beda generasi, yang kedua kita punya sopan santun, jadi jangan merasa paling jago. Meskipun itu pimpinan juga kita tahan dulu itu, nanti kalau beliau yang bertanya pada kita baru kita jawab, seperti itu. Nah kemudian jangan flexing tuh maksudnya gini, kayak misalnya jeduk-jeduk di TikTok, aku lulus loh gitu. Jangan dulu. Atau misalnya kalaupun iya, lebih ke apa sih yang kalian sudah buat untuk negara ini gitu kan. Kalau misalnya contoh tadi kan Mas Eka sempat nanya ya, kalau nggak boleh dong bawa iPhone. Nggak apa-apa kok, iPhone itu justru malah membantu kita untuk berkomunikasi. Jadi gunakan lebih ke untuk komunikasinya, bukan sebagai untuk pada flexing atau pamer-pamer nih lo iPhoneku gitu kan, lu nggak punya iPhone lo gitu kan, jangan seperti itu. Nih apa saya aja Android gitu. Kemudian lanjut itu tidak peduli dengan sekitar, maksudnya gini, di PNS sendiri itu juga teman-teman itu kan ada yang senior, ada yang junior, ada yang mungkin kita nggak tahu lah backgroundnya seperti apa. Misalnya ada yang baru melahirkan, kita tetap sosial kasih misalnya kita kasih bingkisan atau kita kasih mentahannya misalnya, kasih uang gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi yang lebih ke sosial, atau misalnya ada yang meninggal kita bantu seperti itu contoh kepedulian ke sosial ya. Kalau nggak peduli jangan sampai ya gitu, makanya itu down banget. Nah kemudian melakukan perbuatan yang dilarang, kampanye politik yang benar-benar dukung si A karena si A bikin itu nggak boleh. Jadi PNS itu benar-benar harus netral, harus sesuai koridor, dan bukan terus habis itu jadi lurus pada pemerintah, bukan. Kita mendukung apa yang pemerintah lakukan, itu mendukung semua kebijakan yang pemerintah arahkan itu. Nah kemudian ya jangan kriminal juga. Kalau kriminal misalnya yang kayak di bawah tuh, yang 4 huruf di bawah itu. Nah misalnya foya-foya keuangan nggak bijak itu, kayak misalnya menggadaikan SK untuk pinjaman, kemudian melakukan pinjol dan juga main slot misalnya, itu jangan sampai dilakukan. Jadi kita benar-benar harus bijak mengelola keuangan, karena memang jabatan kita ini amanah ya. Misalnya contoh kita jadi bendahara misalnya. Nah bendahara itu sekarang sudah ada e-katalog kebetulan, jadi apa yang kita belanjakan harus sesuai sama yang di e-katalog itu, baik harga, komponen harga maupun komponen barang. Nah kalau zaman dulu gitu kan, saya bikin nota palsu buat nanti duitnya saya ambil, itu kan salah satu tindakan korupsi. Itu jangan sampai dilakukan ya, karena memenuhi kebutuhan hidup yang untuk foya-foya dan segala macam, jangan sampai dilakukan gitu. Nah itu salah satu contoh yang nggak boleh dilakukan, dan godaan-godaan yang mungkin ada ya karena ada jabatan seperti itu. Nah itu jangan sampai dilakukan, dan benar-benar jaga integritas diri gitu.
seperti itu.